Salam, marilah kita mulai renungan hari ini dengan bernyanyi dari buku ND nomor 162 ayat 1. So ado di tanoko na tau hapo rusaku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini didasarkan pada Yeremia pasal 14 ayat 7. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena namamu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai seorang Kristen kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah punya akses ke segala penjuru. Dia mengatasi segala ciptaannya. Saudaraku, demikian halnya dengan keberadaan orang Israel, bangsa Israel. Tuhan sungguh-sungguh mengetahui kehidupan mereka. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang dosa yang mendatangkan sengsara. Siapa yang sengsara? Yang sengsara pada masa Nabi Yeremia adalah umat Israel. Mereka sengsara karena terjadi musim kemarau dan kekeringan yang berkepanjangan. Umat Israel biasanya mengerti dan mengetahui kenapa itu terjadi. Yeremia juga mengerti. Kemarau dan kekeringan yang terjadi itu merupakan bagian dari hukuman Allah atas bangsa itu. Dampak daripada hukuman itu, dampak dari kemarau dan kekeringan itu tidak hanya sulit mencari air, tetapi terjadi sakit penyakit, terjadi kelaparan, bahkan terjadi juga kematian akibat dari dampak yang meluas dari kemarau dan kekeringan itu. Saudaraku, di masa sengsara yang mereka alami dan mereka hadapi itu, umat Israel menaikkan doa kepada Tuhan. Maka nats hari ini adalah bagian dari doa yang diucapkan umat Israel kepada Tuhan. Ada dua bagian dari doa itu. Yang pertama, di dalam doa itu umat Israel meminta pembelaan dari Tuhan. Di dalam meminta pembelaan artinya Tuhan, mereka inginkan agar segera turun tangan mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Di bagian yang kedua dalam doanya, umat Israel mengakui bahwa mereka adalah bangsa yang sudah berdosa. Namun, apakah doa ini dijawab oleh Tuhan? Dalam kitab Yeremia ini, di ayat berikutnya dijelaskan bahwa doa ini sebenarnya diabaikan oleh Tuhan, bahkan ditolak oleh Tuhan. Kenapa begitu?
mungkin ada hal lain yang dilihat Tuhan dari kehidupan umat Israel. Mereka berdoa, mengakui dosanya, dan meminta pembelaan kepada Tuhan. Tuhan tidak jawab. Kenapa? Karena bagi Tuhan, saudara-saudara, bagi Tuhan, mengakui dosa tanpa pertobatan tidak ada gunanya. Sekali lagi, mengakui dosa tanpa pertobatan tidak ada gunanya. Yang baik adalah mengakui dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, firman ini untuk kita hari ini. Mungkin kita sama seperti apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Mungkin pengalaman kehidupan kita saat ini berada dalam situasi yang sulit karena ada persoalan pribadi, keluarga, maupun persoalan kehidupan kita. Mungkin kita sekarang sedang sangat lemah. Mungkin kita sekarang sedang tidak berdaya atau sudah tidak tahan lagi. Mungkin kita sekarang di posisi seperti umat Israel, mereka butuh Allah turun tangan dalam hidupnya. Mereka butuh pembelaan dari Tuhan. Sebenarnya Tuhan selalu bersedia membela umat yang dikasihinya. Hanya saja, saudara-saudara, kita perlu catat ini dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau ada umat yang bermain-main dengan dosa. Tuhan tidak mau ada orang yang bermain-main dengan dosa. Itu yang menjadi penyebab mengapa doa ini diabaikan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, apapun persoalan kehidupan kita, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Minta campur tangan dan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biar Tuhan selalu turun tangan, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Hanya saja Tuhan tidak mau dipermainkan. Dia ingin supaya kita tetap hidup di dalam pertobatan. Kiranya doa kita tidak ada yang sia-sia. Kiranya Tuhan selalu menjawab setiap doa-doa kita. Mengakui dosa dan bertobat adalah langkah yang terbaik untuk menerima pembelaan Allah bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Hari ini kami menyadari kami adalah orang yang berdosa. Kami juga menyadari bahwa kami sangat lemah. Kami juga menyadari bahwa diri kami tidak berdaya. Kami memohon penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami akan selalu ikut jalan, ikut firman Tuhan kami. Kiranya Engkau tolong agar kami dapat menjauhkan diri segala dosa-dosa kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus, Tuhan kami, pembela kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.